Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Kabar sehat, ya Itu yang terang penting nampaknya sehat sih. ya. Bagaimana Mas Tony, masker apa di rumah atau di luar ini ya? Nggak perlu pakai Ini masker sholat? masih perjalanan keluar ini. Waduh, ya kalau di rumah saya mau tanya hordeng Mas Tony ini kapan digantinya ini dia. Ya, Genteng yang mau diganti bukan kordeng, apa Mas Tony? karena udah pada bocor ini. Wah, itu dia banyak hujan ya. Genteng yang mesti diganti. Tapi nggak Oh, tapi nggak sampai 43 miliar, Oh, Pak. nampaknya Mas Tony bilang ganti hordeng nanti ada pengganti. Yang penting fulus keluar begitu ya. Apa kabar Mas Tony pagi hari ini? Nampaknya Alhamdulillah. 43,5 miliar tidak jadi dikeluarkan itu ya. Dengar pula ini rupanya ya. Habis ini apa namanya rame kali ya. Tapi rame pula nanti tanggal 19 20 Mei ini ada demo lagi buruh dan mahasiswa. Entah apa yang akan terjadi ini. Apa yang Mas Tony lihat perjalanan bangsa ini yang Mas Tony sorot di hari-hari terakhir ketika halal bihalal MUI juga bilang kita ini sedang tidak baik-baik saja. Saya rasa bukan kita saja, dunia pun sedang tidak baik-baik saja begitu. Apa Mas Tony sorot di pagi hari ini yang ingin disampaikan? Silakan Mas Tony. Ini Ya, apa itu untuk clue itu Pak Ihsan tadi begitu ya. bilang, MUI bilang bahwa dunia ini sedang tidak Indonesia ini sedang tidak Tidak baik. baik-baik saja. Hmm, hmm, hmm. Kita tahu wakil presiden itu adalah bagian daripada MUI. Artinya itu ada info penting, ada clue yang menurut saya tidak sembarang clue. Ya, jadi tidak sebanding kalau kemudian Pak Ihsan mengatakan bahwa dunia sedang tidak baik-baik aja. Khusus dalam konteks Indonesia yang ditekan oleh MUI, ini menurut saya satu informasi yang bisa menjadi sebuah petunjuk dan clue untuk ditelusuri lebih jauh. Nah, ini masih terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin, kemas-kemas barang. Kemas barang, iya barusan saya bacakan Di berita. sana untuk dikirim ke Solo. Satu, Pak Jokowi muncul fotonya di situ sedang berkemas-kemas. Ya salam. Tapi Kemudian yang kedua dikonfirmasi oleh Gibran ya bahwa betul sudah ada sebagian barang yang dikirim ke Solo karena memang kata Gibran Pak Jokowi atau Bapak ini kan masa periodenya tinggal sebentar mau selesai gitu kan. Ya, kalau kita hitung itu masih lebih dari 2 tahun, bahkan 2 tahun setengahan. Itu artinya masih cukup lama, setengah periode. Terus kemudian lalu banyak yang membaca, menilai, menduga-duga, berpikir bahwa Pak Jokowi mau mengundurkan diri. Saya bilang nanti dulu. Dan ini adalah politik ekstrim yang dilakukan oleh Pak Jokowi terkait dengan langkah pemindahan pemindahan barang-barang ini. Barang-barang dari istana ke Solo. Tidak kalah ekstrimnya dengan pemindahan ibu kota. Ya salam. Luar biasa kalau politisi. Kita Pak ketahui dan saya yakin publik tahu bahwa Pak Jokowi ini adalah sosok yang sangat piawai untuk melakukan trik politik. Bisa dikatakan cukup smart berkaitan dengan hal-hal terkait dengan politik yang taktis. Lalu apa yang bisa kita baca dari apa yang dilakukan Pak Jokowi? Sepertinya sederhana, tetapi ini bisa menjadi titik awal terhadap perubahan peta politik di Indonesia. Dan coba kita lihat, gitu kan? Dalam situasi sekarang, kenapa Pak Jokowi melakukan ini menjelang tanggal 19-20 di mana mahasiswa sedang akan melakukan demonstrasi. Dan kita tahu bahwa demonstrasi ini sudah menemukan sebuah pola. Kalau dulu-dulu demo itu dipecah, lalu kemudian dikendalikan, gampang, selesai, tuntas. Saat ini nampaknya demonstrasi ini tidak terkontrol, tidak bisa dikendalikan, dan tidak bisa dipecah. Lalu nampak seperti demonstrasi yang sudah menemukan polanya untuk berjilid.
Dan, Ya. ya, untuk berjilid 19, 20 dan nanti boleh jadi kalau ini eskalasinya naik akan ada demo lagi. Jadi tepat ketika Pak Jokowi melakukan trik ya politik pada saat ini dengan bahasa politik yang sangat sederhana, memindahkan dan mengemas barang dipindahkan dari istana ke ibu kota, itu ingin pertama ini adalah test the water pertama untuk melihat di lingkaran istana itu mana yang loyal, mana yang enggak. Kabinet itu mana yang masih solid, tegak lurus, mana yang enggak. Partai-partai politik atau koalisi partai koalisi mana yang masih berada di kubu Pak Jokowi, mana yang sudah mulai untuk bermain keluar dari kubu Pak Jokowi. Ya, bikin koalisi situasinya baru. sudah sampai segitu. Rumornya bahwa koalisi partai koalisi ini sudah pecah, kabinet sudah juga pecah. Ya. Maka langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan politik ala Jawa yang sangat sederhana itu ini untuk memetakan mana orang-orang yang selama ini bersama dengan Pak Jokowi yang loyal, mana yang tidak. Ini dalam kerangka untuk melakukan sebuah mapping kekuatan. Kedua, ya, Pak Jokowi ingin memancing kepada kelompok-kelompok oposisi untuk keluar. Seolah-olah menunjukkan Pak Jokowi sudah menyerah, gitu loh. Nah, ketika dianggap menyerah dan lemah, maka ini diharapkan ada kelompok-kelompok yang selama ini ya, berada di seberang politik Pak Jokowi itu muncul. Lalu kemudian dihitung kekuatan yang muncul itu lebih kuat dari kekuatan istana atau lebih lemah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah Pak Jokowi mencoba untuk test the water kepada masa pendukungnya. Apakah pendukungnya itu masih solid atau tidak, masih loyal atau tidak. Kalau survei terakhir kemarin bahwa tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi itu tinggal 58%. Nah, 85% itu loyalis betul. Berapa persen yang loyalis? Dan itu bisa menjadi support kekuatan atau tidak. Nah, kalau ini kemudian dihitung, di mapping, lalu kemudian diukur, gitu kan, maka ya, jika menghasilkan sebuah hasil bahwa istana lebih kuat, penguasa lebih kuat, maka kekuatan-kekuatan itu tinggal memantik gitu, tinggal menyelesaikan satu persatu. Tapi sebaliknya, jikalau ternyata kekuatan itu besar, ternyata jauh lebih kuat daripada kekuatan penguasa, ya, maka tentu ada plan A, ada plan B. Ini menarik sebenarnya. Sesuatu yang nampaknya sederhana, tetapi bisa menjadi titik awal terhadap adanya eskalasi politik yang jauh lebih luas dan kemudian merubah segala peta politik yang selama ini terjadi. Jadi Pak Ihsan, ini bukan sesuatu yang sederhana. Kalau MUI bilang pada saat ini negara sedang tidak baik-baik saja dan ini bisa terkorelasi dengan kemas-kemas Pak Jokowi di kemarin. Itu dia. Maka memang politik kemas-kemas dari istana ke Solo ini bisa menjadi titik awal perubahan peta politik yang sangat luas di Indonesia ini. Karena memang ketika ini menjadi test the water untuk mengukur baik kesolidan yang ada di dalam maupun loyalitas kekuatan yang ada di sekitar istana atau pendukungnya Pak Jokowi, kemudian diukur dengan kekuatan yang ada di luar, lebih kuat mana. Di situ kemudian pasti ada plan A, plan B, plan C. Ketika ternyata kekuasaan itu masih sangat kuat dibanding dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan oposisi, maka akan ada tindakan-tindakan yang
dalam kerangka untuk stabilitas atau atas nama stabilitas politik dan stabilitas keamanan. Tetapi sebaliknya, jikalau ternyata kekuatan-kekuatan ada di luar, apalagi kekuatan yang ada di dalam ikut bergabung di luar, menemukan titik temunya, ini bisa menaikkan eskalasi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, kita tetap berharap bagaimana stabilitas politik ini tetap terjaga, pemilu sesuai dengan jadwal di 2024, karena kabarnya, informasinya, desas-desusnya ada pihak-pihak yang juga menginginkan pemilu dipercepat. Bukan hanya kalau kemarin pihak yang menginginkan pemilu untuk ditunda, ada pihak yang menginginkan pemilu untuk dipercepat. Pak Jokowi ingin tahu siapa-siapa yang menginginkan pemilu dipercepat itu, termasuk adakah mereka adalah bagian dari orang-orang yang berada di lingkarannya. Begitu Pak Isan. Iya, iya. Tapi Mas Tony ya, sementara kabar terus bergulir, ini kok Mas Rizal Ramli biasanya kan kritiknya pedas mulu, tapi kali ini dia membuat sebuah tulisan yang berharap atau meyakini masa depan Indonesia ini akan jaya dan akan dihormati oleh seluruh jagat raya dan akan menjadi harum di mata bangsa-bangsa. Ini macam mana Mas Tony lihatnya nih? Apakah ini ada yang berhubungan seorang anak bangsa yang baru balik dari hari ini dari Eropa, atau macam mana Mas Tony lihatnya? Halo, Pak Silakan. Jadi apa yang diungkapkan oleh Rizal Ramli ini kan sebenarnya dia berimajinasi ketika Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden kan gitu. Iya, betul. Dia sedang bermimpi setelah itu gitu. Dalam konteks ini Pak Jokowi konsisten. Pak Rizal Ramli, Bang Rizal Ramli konsisten itu loh. Ya, artinya sampai akhir Jokowi ini ya gitu. Ini hanya akan bisa diperbaiki, akan ada terjadi perubahan. Ini sedang tidak baik-baik saja dari dulu dan hanya bisa diperbaiki kalau ternyata berganti gitu loh. Kira-kira begitulah narasinya dari Rizal Ramli itu. Jadi bukan semakin buruk. Tetapi kita tidak pernah tahu Pak Isan. Ya. Tidak akan pernah tahu ketika 98 misalnya pada saat itu terjadi sebuah suksesi kepemimpinan negara. Terus kemudian kita bilang bahwa negara ini akan baik-baik, akan lebih baik. Tapi memang faktanya ada satu sisi lebih baik, tapi di sisi lain juga banyak yang buruk juga atau lebih buruk gitu kan. Ya bergantung gitu. Akan sangat bergantung SDM atau siapa yang akan mengelola bangsa ini ke depan. Mungkin kalau yang mengelola itu Bang Rizal Ramli ya, kita tahu rekodnya, rekodnya bagus, gitu kan, rekodnya bagus ya, orangnya berani, orangnya lurus, orangnya jujur, orangnya memiliki kemampuan untuk mengelola, gitu kan. Tetapi persoalannya, gitu kan, apakah orang-orang seperti Bang Rizal Ramli ketika terjadi sebuah proses suksesi itu ada di dalam atau terpental keluar, itu kan juga problem. Kita nggak tahu betul. Iya. Ada kadang-kadang itu terjadi sebuah suksesi, pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, yang tangan ini sama kualitasnya, sama integritasnya, sama-sama gitu 11-12 gitu kan, berarti kan tidak terjadi banyak perubahan. Karena apa? Kalau sudah terjadi sebuah perpindahan ini, maka akan sangat bergantung siapa yang akan melanjutkan. Kalau yang melanjutkan itu ternyata integritas dan kapasitasnya tidak lebih baik gitu atau sebaliknya malah lebih buruk gitu kan, itu berarti tidak lebih baik. Jadi seringkali hal ini sangat politis sekali gitu kan, hanya perebutan sebuah kekuasaan gitu ya. Tetapi orang-orang memanfaatkan orang-orang yang memiliki idealisme tinggi, yang memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah perubahan ya pada akhirnya ada orang-orang seperti Bang Rizal Ramli yang terpental, ada orang seperti Bang Rizal Ramli yang tidak mendapatkan kesempatan untuk juga ikut memperbaiki bangsa ini. Nah, kalau sudah politik itu kan perhitungannya seringkali bukan SDM, bukan kebutuhan negara, tapi kebutuhan politik kekuasaan. Ini yang seringkali negara menjadi nomor sekian setelah kepentingan politik. Begitu Pak Iksan. Itu dia. Nah, Mas Tony,
Anda ini sering menulis tentang Gubernur DKI yang baru hari ini kembali ini. Apa Mas Tony lihat nih di tengah menghitung hari formula elektronik yang setrumnya makin tinggi, juga jalan-jalan bukan jalan-jalan ya, ikhtiarlah mencari usaha lebih baik dari kota ini ke Eropa beberapa hari mendatang ini. Apa yang Mas Tony lihat dari perjalanan ini untuk bangsa ini? Silakan Mas Tony. Iya, kalau kita bicara tentang Anies Baswedan, memang sebagaimana beberapa hari saya tulis, ini orang memiliki potensi untuk satu menang secara politik, yang kedua kemampuan untuk mengisi atau melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi di 2024 gitu kan. Dan kita lihat Anies dihajar dari kanan kiri ini secara politik ya. Ya dihajar dari kanan kiri, mulai dari upaya untuk mencari celah hukum, yang kedua black campaign gitu kan, berupaya mendongkret Anies melalui fitnah yang sedemikian rupa. Kenapa saya katakan fitnah gitu kan? Orang sering ada beberapa orang yang nanya ya, Anda condong kepada Anies padahal Anda adalah pengamat politik. Saya bilang jangan lihat orangnya, ya lihat datanya, ya lihat logika yang saya argumentasinya. Jadi kita bicara tentang bicara tentang gagasan secara ilmiah. Jadi data saya dicoba dibantah ketika itu salah, dan ini adalah ranah diskusi yang standarnya adalah ilmiah. Argumentasi saya silakan dibantah kalau ada kekeliruan secara teoritis, gitu kan, atau tidak sesuai dengan fakta yang ada. Jadi jangan lihat orangnya, tapi lihat ya data yang disajikan dan juga argumentasi yang diungkapkan. Dalam konteks ini saya lihat secara politis memang dihajar di upaya untuk mencari kesalahan itu Anies tidak ketemu, terus kemudian memang orang ini agak perfeksionis, orang satu ini begitu hati-hati untuk melakukan langkah-langkah yang terukur. Kalau memang ini resikonya apa, seolah-olah itu dihitung begitu matang. Kalau kita pada umumnya itu kan ya hitungnya 1, 2, 3, oh tidak ada masalah, jalan. Kayaknya Anies ini menghitungnya itu sampai 50 pertimbangan itu loh, baru kemudian melangkah. Hati-hatinya itu luar biasa, sehingga kesulitan bagi lawan untuk mencari celah-celah kesalahan gitu. Kemudian yang kedua, black campaign. Ketika black campaign justru menaikkan nama Anies, sebab ketika muncul fitnah itu kan berarti kontra data. Maka ketika disajikan data dan data itu detil, itu mengkonfirmasi kebenaran Anies dan mendapatkan simpati dan kemudian naik. Dan yang ketiga, cercaan atau hinaan ya. Ini sudah masuk kepada personal. Dulu ada gambar Anies itu gambar jogger. Kemarin ada gambar Anies pakai koteka ya. Ini menciptakan gelombang yang lebih besar terhadap empati, melahirkan gelombang empati yang makin besar kepada Anies. Jadi dalam konteks ini Anies memiliki sikap yang kata teman-teman di survei itu ya, Anies itu publik banget, Anies itu rakyat banget gitu karakternya. Jadi Anies itu pemilih banget. Sebab apa? Bergemuruh apapun yang ada di otak Anies dan di hati Anies itu, tapi tetap gitu loh sempurna dalam merumuskan komunikasi publiknya, kata teman-teman survei ini ya. Jadi sehingga kemudian diterima. Beda dengan misalnya yang lain-lain gitu kan. Yang lain-lain masih ada temperamennya, masih ada gebrak-gebrak mejanya, masih ada kemarahan-marahannya gitu kan. Yang masih ada emosi-emosi. Anies ini mampu mengemas komunikasi publiknya dengan sangat sempurna gitu kan. Panggung depannya itu rapi katanya itu. Inilah yang kemudian menjadi bagian daripada variabel kenapa potensi Anies untuk ini besar, apalagi memang Anies memiliki kemampuan yang cukup diakui oleh publik. Selain penghargaan-penghargaan yang ada, Anies cukup memiliki karisma dan wibawa tidak hanya di publik nasional tetapi juga di
mata dunia internasional, dan kita bisa lihat mimi Anies, sikap Anies, cara gaya Anies, kemudian cara Anies bicara dengan mereka. Ini bukan soal hanya bahasa gitu kan, kepercayaan diri dan kewibawaan gitu kan. Cobalah Anies bicara dengan mereka, dengan orang-orang penting di Eropa, tangannya masuk di saku gitu kan. Kalau bahasa orang Indonesia, orang Jawa mengatakan ini songong amat kan gitu. Nah, ini bagian daripada menunjukkan kewibawa bahwa kami itu orang Indonesia atau kelas dengan Anda, gitu kira-kira gitu. Jangan ya, kita lihat video yang baru viral itu, tangannya dimasukkan di ini di saku, kemudian cara duduknya di atas sandaran kursi, dan itu menunjukkan bahwa Anies ingin menunjukkan kepada masyarakat, pada mereka bahwa kami ini tidak nunduk kepada kalian, kami ini selevel dengan kalian. Ketika mereka menjelaskan kepada Anies, itu apa? Iya, iya. Emang gesturnya luar biasa. Siapkan oleh Anies. Iya. Gesturnya, sementara santai menjelaskan, santai berbicara itu loh. Dan ini tidak bisa dibuat-buat juga itu loh. Namanya karisma itu taken for granted gitu loh. Itu Pak Ihsan. Jadi memang ada keunikan dan kelebihan yang ya bisa dikatakan, kalau saya menggunakan sebuah teori sosiologi, itu ada kelompok manusia yang ordinary people, umumnya manusia, ada manusia yang exceptional person, yang beda dari rata-rata orang, ya, dari tongkrongannya udah beda, dari cara bicaranya beda, dari kualitas bicaranya beda, dari gagasannya beda, banyak yang out of the box. Kemudian ada kelompok manusia yang holder of exceptional position, ya, dia orang-orang biasa, tapi karena manuvernya dia sehingga bisa mengambil posisinya orang yang hebat gitu loh, padahal dia nggak hebat gitu loh, kira-kira gitu. Kan ada orang-orang yang nggak hebat, kan ada orang, Pak Ihsan, kelompok orang yang kita sering kali sebut nasibnya bagus, padahal sekolah nggak pernah ranking, terus kemudian prestasinya biasa-biasa saja, di organisasi juga biasa, pikirannya biasa, gagasannya biasa, tidak ada yang yang hebat dari di orang itu, tapi kok posisinya posisi puncak, posisi yang bagus itu loh. Itu yang disebut dengan holder of exceptional position. Orang Jawa bilang nasibnya bagus gitu. Garis tangannya. Terima kasih Mas Tony Rashid pagi hari ini menemani kami di pagi hari. Mudah-mudahan takdir akan menentukan kebaikan buat bangsa kita ini. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.